sayang. Sudah kenal sih belum tentu disayang, saudara ya. Tapi kita bersyukur karena di dalam persekutuan dengan Tuhan dan jemaatnya kita boleh sama-sama bertumbuh di dalam Dia. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan, Pak Risa juga terima kasih untuk kesempatan undangan boleh melayani pada pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, pemilik hidup kami bersyukur. Di hari perhentian yang Kau berikan bagi kami boleh datang bersekutu memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolong. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah, ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini dalam tema kesatuan tubuh Kristus. Ini satu tema yang tentunya tidak mudah karena di dalam realita kita gereja umat Allah, kita adalah manusia-manusia yang berdosa yang mengalami kasih karunia. Tuhan kumpulkan di dalam sebuah persekutuan yang indah. Jadi hari ini saya akan membahas tema ini saudara. Tapi saya akan mulai dengan mengajak saudara berpikir sebentar. Apa yang muncul di pikiran saudara kalau dengar istilah persekutuan atau komunitas? Mungkin ada yang senang, wah ini komunitas luar biasa. Tapi juga tidak sedikit orang yang kecewa dengan komunitas. Ada yang bilang, wah saya malas ke gereja. Isinya orang munafik semua. Saya pikir ayo gabung biar tambah lagi satu orang munafiknya. Yang akan dibaharui oleh kasih karunia Tuhan begitu ya. Jadi banyak kali mungkin komunitas gereja menjadi istilah yang begitu rupa kita pikirkan. Tapi juga begitu sulit seringkali kita wujudkan. Sehingga yang menarik saudara adalah dari mana ide komunitas ini? Dari mana ide persekutuan ini? Kalau saudara tahu dan saudara pahami bahwa setiap bayi yang lahir pasti punya keluarga, betul? Ya. Maka ketika saudara dan saya lahir baru di dalam Tuhan, kita juga diberikan keluarga yang baru. Keluarga Allah, God's family, yang ikatannya lebih kuat daripada ikatan darah biologis, tapi karena darah Kristus yang menyatukan kita. Kalau kita mau mundur lebih jauh lagi, kita lihat awal Allah mencipta. Desain penciptaan Allah. Kitab Kejadian mencatat awal mula segala sesuatu termasuk awal mulanya manusia. Saudara ya. Nah di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18. Coba kita baca ayat ini sama-sama ya. 1, 2, ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Perhatikan baik-baik di dalam kitab Kejadian Allah sendiri yang menyatakan kalimat ini. Setelah Kejadian 1, Kejadian 2 ditulis Allah mencipta baik, 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 sungguh amat baik. Pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik di sini. Tidak baik kalau apa? Manusia itu seorang diri saja. Jadi dari mana ide untuk kita hidup sebagai makhluk sosial? Manusia makhluk sosial itu bukan sekadar teori sosiologis, saudara. Itu adalah desain awal. Allah yang menghendaki supaya saudara dan saya saling mengasihi. Saya mengutip kalimat pendeta John Stott yang mengatakan sebagaimana ikan dibuat untuk air. Umat manusia dibuat untuk kasih. Untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Saya pikir simbol Kristen yang kita pakai yaitu salib. Menunjukkan ya atau paling tidak membuat kita bisa ingat bahwa ada relasi vertikal dengan Allah. Mengasihi Allah. Tapi juga ada relasi
horizontal dengan sesama. Sehingga persekutuan orang percaya ini menjadi rencana Allah bagi umatnya. Sebuah kalimat yang saya kutip dari pendeta Eugene Peterson mengatakan, kita adalah sebuah komunitas. Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri. Kita dilahirkan dalam komunitas, kita tinggal dalam komunitas, kita meninggal dalam komunitas. Natur manusia bukanlah hidup menyendiri. Tapi kalau orang bilang, ya ini hidup gua, urusan gua. Sebenarnya kalau saudara melihat lebih jauh, itu dampak dari dosa yang membuat manusia merasa, I am everything. I need no other things. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini satu bagian firman Tuhan yang saya pilih untuk kita sama-sama renungkan adalah Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara, kenapa saya pilih bagian ini? Saudara lihat judulnya dalam Alkitab cetak, atau mungkin juga di Alkitab saudara di HP, saudara lihat judulnya adalah ini. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Kristus yang merendahkan diri menjadi inspirasi jemaat untuk bersatu. Paulus tidak sekadar bicara teologi demi teologi, karena ini ayat-ayat Filipi 2 biasa disebut ayat yang begitu kuat membicarakan tentang kristologi. Dia yang mengosongkan dirinya. Tetapi Paulus berbicara teologi ini dalam kaitan konteks. Makanya menarik saudara ya, kita perlu belajar berteologi di dalam konteks, bukan sekadar teologi demi teologi. Paulus berbicara tentang sebuah situasi yang terjadi. Dan kemudian dia memberitakan bagaimana doktrin itu menjawab pergumulan yang terjadi. Saudara perhatikan Filipi pasal yang kedua mulai ayat 1. Mari kita baca bergantian ya. Kita baca yang ayat 1, mohon laki-laki yang membaca. Ayat 2 perempuan yang membaca, kita bergantian sampai ayat 11 ya. Laki-laki baca duluan karena kami dicipta lebih dulu. Gak apa-apa ya, semua kita sama di dalam Tuhan. Mari yang laki-laki mulai. 1, 2 ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang bukan hanya membacanya, tapi merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita dan bahkan membagikannya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus adalah orang yang merintis jemaat di Filipi. Walaupun kita ingat konteksnya dia di penjara waktu itu, tapi Tuhan luar biasa bekerja. Sebelumnya ada Lydia, seorang penjual kain ungu dari Tiatira. Lalu kemudian kita melihat juga ada kepala penjara dan kemudian nanti ada hamba perempuan. Jadi gereja yang ada di Filipi ini gereja multi etnis, multi SSE, status sosial ekonomi, begitu ya. Sehingga saya pikir memang tidak kebetulan juga
Ketika Paulus menulis surat kepada gereja di Filipi, dia mengajak mereka untuk bersatu karena juga ada konteks. Gereja yang makin bertumbuh, makin besar, makin berkembang, orang makin banyak, rambut boleh sama hitam katanya, tetapi isi kepala berbeda-beda. Nah, maka kita melihat Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11 adalah salah satu bagian yang paling kuat dalam perjanjian baru mengenai kesatuan dalam jemaat dan kerendahan hati yang berpuncak kepada teladan Kristus. Saudara lihat sebentar apa konteksnya. Semua surat ditulis itu ada konteksnya ya. Kalau kita makanya senang waktu dengar Pak Risa cerita, kami banyak melakukan eksposisi kitab demi kitab supaya kita mengerti. Kitab itu ditulis bukannya Paulus iseng gitu ya, nggak ada kerjaan di penjara bikin surat begitu saudara ya. Enggak. Tetapi ada konteksnya. Apa konteks kitab Filipi secara khusus? Memang ada beberapa kondisi, salah satunya konflik saudara. Siapa yang konflik? Pasal 4 ayat 2 kita lihat sebentar. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati. Ini nama dua perempuan muncul. Bukan berarti perempuan tukang konflik ya. Bukan ya. Hati-hati, laki-laki juga bisa jadi konflik ya. Nampaknya dua nama ini orang yang penting dalam jemaat Filipi yang waktu itu sama-sama Paulus berjuang. Itu direkomendasikan di ayat 3 nanti. Apa kerinduan Paulus? Eudia kunasehati, Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir. Ternyata dua perempuan ini pemimpin gereja yang nampaknya orang terpandang di gereja tapi lagi nggak sepaham. Saya nggak tahu masalahnya apa. Nanti kita tanya kalau sampai di sana ya. Apa mungkin satu maunya taplaknya batik, yang satu enggak, kembang-kembang. Wah, berantem akhirnya bikin gereja batik ke gereja kembang-kembang saudara ya. Nah, saudara lihat, bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, pakai pihak ketiga saudara ya. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Jadi ini bukan orang-orang yang tidak pelayanan. Orang yang pelayanan bisa berantem juga, bisa konflik. Oh bisa saudara ya. Itulah kita ya. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Jadi pastikan ketemu mereka nanti di sana ya. Yang tercantum di kitab kehidupan. Nanti kita tanya, lu berantem apa sih berdua? Ya. Nah yang menarik adalah di dalam situasi seperti itu. Paulus menulis surat, sebenarnya surat Filipi ini sebenarnya yang konteksnya paling umum saudara ya. Kalau pelajari tidak terlalu banyak masalah dibanding di surat yang lain. Karena surat Filipi ini Paulus lagi, sebenarnya ini surat terima kasih kamu udah dukung saya. Kira-kira begitu ya. Tetapi Paulus menyinggung juga tentang hal ini secara khusus di pasal 2. Muncul nasihat untuk memelihara kesatuan. Saudara perhatikan ayat 1 sampai ayat yang keempat. Di dalam bagian ini kalau saudara lihat beberapa terjemahan menggunakan istilah bukan jadi tapi kata jika. Nah ini kalau kita bandingkan terjemahan ya. Misalnya ada terjemahan yang mengatakan jika dalam Kristus ada nasihat, jadi bukannya belum ada. Paulus lagi mau ngomong begini. Saya minta kamu bersatu, tapi saya juga sudah ingatkan kamu sudah dikasih modal sama Tuhan. Makanya beberapa terjemahan misalnya bahasa Inggris menggunakan if. Jadi jika dalam Kristus kamu sudah ada modal. Apa itu? Nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, belas kasihan. Ya dipakai. Itu bukan cuman sesuatu yang kita tahu. Oh saya begini-begini. Tapi ayo kita pakai semua itu. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Bagaimana kamu menyempurnakan sukacitaku kata Paulus ya? Hendaklah dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir. Kata yang sama muncul dengan konteks, masih ingat tadi? Supaya sehati sepikir. Ya. Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara, ini bukan hal yang belum kita miliki. Kalau kita sudah dibawa dalam hidup berelasi dengan Kristus, kita sudah terima dia dalam Kristus, kita hidup dalam dia, kita punya ini sebagai tubuh Kristus. Tuhan kasih sama kita, modalnya sudah ada. Dipakai, kira-kira gitu ya. Ingat dua perempuan tadi bukan orang yang tidak kenal Tuhan. Itu pelayan Tuhan.
Sendaklas hati sepikir. Lalu Paulus sedikit bicara tentang ayat 3. Ini masalahnya apa? Memang ya, manusia berdosa itu nomor satu itu titiriri, saudara. Mati-matian untuk diri sendiri. Itulah kita ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Dari dulu banyak orang selalu mau dipuji. Sebaliknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Saudara, kadang-kadang nggak mudah ya memperhatikan kepentingan orang lain. Boro-boro, kepentingan saya juga penting. Jadi kenapa perpecahan terjadi kalau lihat ayat 3 dan 4? Karena pertama, selfish ambition. Ambisi yang salah, saudara, ambisi itu tidak semuanya salah. Kalau saudara punya ambisi yang kudus bagi Allah, puji Tuhan. Tapi kalau ambisi yang luar biasa untuk diri sendiri, that is selfish ambition. Mencari kepentingan sendiri, puji-pujian yang sia-sia. Lalu perhatikan, ini juga. Desire for personal prestige. Saya dong, akulah segala-galanya. Jadi saya ingat satu waktu baca satu buku dia bilang begini. Sebenarnya kita itu orang yang selalu mau dipuji. Dan uniknya apa? Kalau nggak ada yang puji kita, siapa our first supporter of ourselves? Diri kita sendiri. Kalau kita habis pelayanan nggak ada yang muji, gimana sih? Itu dalam hati. Oh puji diri kau bagus tadi. Oh puji diri haleluya. Bukan puji Tuhan haleluya. Our greatest supporters is ourselves. Tapi ngeri banget kalau itu sekadar merasa diri lebih baik. Fokusnya kepada diri sendiri. Me terus. How do you spell sin? Gimana saudara, how do you spell sin? S-I-N. Dosa itu S-I-N, bahasa Inggrisnya sin. What is sin? Sin is the I in the center. Aku yang paling utama. Aku. Bukan Tuhan, bukan sesama. Sehingga kalau saudara perhatikan, ketika semua ini terjadi, Paulus kemudian mengarahkan mata kita kepada kerendahan hati Kristus. Waktu orang sibuk dengan dirinya, sibuk mencari kepentingannya, Paulus mengarahkan hati, pikiran mereka. Menarik sekali ayat 5, saudara. Kalau saudara perhatikan terjemahan yang ada, Indonesia menggunakan terjemahan ini, pikiran dan perasaan. Bahasa aslinya cuma satu kata. Indonesia, ya, tapi saya senang juga ya, karena agak sulit. Kita di Indonesia kalau pikiran nggak masuk perasaan. Kalau perasaan nggak masuk pikiran. Ya, jadi kadang-kadang kita mesti punya hidup yang seperti apa. Nah Paulus bilang, kamu harus dalam hidup bersama, bukan sendiri tadi ya. Kalau kamu hidup bareng-bareng, biarlah pikiranmu dan perasaanmu sama kayak Kristus. Itu kunci kesatuan. To have the same pikiran dan perasaan. Kenapa? Karena pengikut Kristus harusnya punya karakter seperti Kristus. Terjemahan bahasa Inggris rata-rata hampir semuanya menggunakan cuma satu kata ya. Jadi misalnya kalau kita lihat ini HCSB menggunakan istilah attitude. Kalau mind, ini ESV pakai mind, NIV pakai mindset. Ini NLT, New Living Translation pakai attitude. NASB pakai attitude. The message, think of yourself the way Christ Jesus thought of himself. Jadi saya pikir saya tetap setuju dengan terjemahan Indonesia yang berusaha mencoba melihat seluruh waktu bicara mind itu bukan cuma pikiran. Tapi juga perasaan. Kadang-kadang pikiran sama perasaan nggak sejalan. Benar nggak saudara? Saya banyak layani mahasiswa. Tahu nggak nyontek nggak boleh? Tahu kak. Tapi perasaannya nggak ngikut. Begitu lihat temen nyontek, lu nyontek ya? Harusnya kan kalau nyontek nggak boleh, marah dong ya. Banyak kali kita perasaannya nggak ikut marah. Lu nyontek, ya gue juga sama. Ya, lu korupsi, gue juga.
Lu pornografi. Ih, gue juga. Jadi akhirnya kadang-kadang pikiran sama perasaan gak nyambung. Tapi Paulus mau mengingatkan, ini bukan hanya bicara mindset, tetapi penerjemah Indonesia menggunakan pikiranmu, perasaanmu, itu harusnya sama seperti Kristus. Dan dalam hal apa, saudara? Dalam hal kerendahan hati. Karena kalau saudara perhatikan tadi, ayat yang keempat tadi itu bicara mereka tidak rendah hati. Semua sibuk sama kepentingannya sendiri. Karena itu, hendaklah dalam hidupmu bersama, kata Paulus, punya the same mindset seperti Kristus yang rendah hati. Dan kalau saudara lihat kerendahan hati Kristus, itu dimulai di mana? Ya saya pikir luar biasa. Allah jadi manusia. The great humility of God. Incarnation, inkarnasi Allah jadi manusia. Saudara bisa bayangkan itu? Agak susah kali kita bayangin ya. Pencipta jadi ciptaan. Seorang teolog perempuan bernama Marva Dawn, dia bilang, if you want to imagine pencipta jadi ciptaan, kira-kira begini. Imagine if the shoemaker would become a shoe. Pembuat sepatu jadi sepatu. Can you imagine? Wah, saya suka bikin roti, Pak. Oh, bayangkan, saudara pembuat roti jadi roti. Saya suka masak, Pak. Saudara pembuat masakan jadi masakan. Ini sesuatu yang incomprehensible. Tidak sanggup kita pikirkan dengan pikiran kita yang sangat terbatas. Tapi Yesus menunjukkan itu, saudara. Dia pencipta jadi ciptaan. Dan kerendahan hati yang luar biasa sebenarnya ditunjukkan fokusnya di kayu salib. Kristenan memilih salib sekitar abad kelima menjadi simbol. Dan itu yang dituliskan juga. Yesus jadi hamba sampai mati di kayu salib. Orang berpikir selalu mau naik. Naik, naik. Tapi peristiwa inkarnasi mengingatkan. Tuhan yang tinggi itu, dia turun, 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 turun. Kita maunya naik, naik, naik. Di mana Yesus berkata sudah selesai, saudara? Di kayu salib ya. Saya waktu dapat gambar ini kan ini seluruh siluetnya hidup Yesus. Mulai dari dia lahir sampai dia bangkit. Kalau saudara ingat di mana dia katakan sudah selesai ya di kayu salib. Yesus tidak bilang sudah selesai habis bukan di palungan ya. Bayangkan kalau dia ngomong udah selesai di palungan ya. Lari tuh majus ya, gembala. Udah selesai, ada anak kecil ngomong begitu saudara ya. Dia nggak bilang sudah selesai, habis dia kasih makan 5.000 orang, oh sudah selesai. Tidak. Dia tidak bilang sudah selesai, habis dia jalan di atas air. Sudah selesai, tidak. Karena dia tidak datang buat akrobat. Dia datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dan Paulus mengambil gambaran itu untuk sebuah konteks jemaat yang sedang sulit bersatu. Kamu udah dikasih modal. Tapi gimana caranya, Lus? Kira-kira gitu kali ya kalau orang pada ngomong ya. Gimana Paulus? Maka Paulus bilang, sekarang lihat. Ada teladan. Lihat salib Kristus. Apa yang terjadi? Saudara, dia menyerahkan haknya untuk orang lain. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, memang ini sangat teologis. Mungkin waktu lain saudara bisa membahas ini. Tetapi ada yang bilang, loh dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, lalu Yesus berhenti jadi Allah. Tidak, dia tetap Allah. Beberapa penafsir mencoba menjelaskan Yesus menyerahkan haknya. Bukannya dia berhenti jadi Allah. Ya, mungkin contoh sederhana, walaupun pasti ilustrasi punya kelemahan ya. Misalnya, saya ini dosen UI misalnya. Saya punya hak dapat rumah di dalam kampus. Tapi saya bilang tidak, saya tidak pakai hak saya. Apakah saya berhenti jadi dosen UI? Tidak, saya tetap dosen. Misalnya begitu ya. Yesus tetap Allah. Dia menyerahkan haknya kepada Bapa.
untuk tahu. Makanya Yesus bilang, aku nggak tahu kapan aku datang. Yesus bohong-bohong. Enggak. Dia memang tidak tahu karena dia menyerahkan haknya untuk tahu kepada Bapaknya. Sehingga dia tahu hanya apa yang Bapaknya mau dia tahu. Kita orang Kristen kan suka iseng gitu ya. Yesus maha tahu. Betul dia maha tahu? Terus iseng. Kalau Yesus maha tahu, waktu dia datang 2000 tahun lalu, Yesus tahu bahasa Indonesia nggak? Yesus tahu nggak ada komputer? Terus Yesus lagi ngomong sama temennya, wih nanti ada komputer AI loh. Terus temennya bilang, ih makanan apa itu? Jadi Yesus membatasi dirinya dengan banyak hal. Tetapi bukan berarti dia berhenti jadi Allah. Dia menyerahkan haknya untuk orang lain. Dia menjadi yang terendah agar orang lain mendapat lebih banyak. Dikatakan dia mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia aja sudah luar biasa, saudara. Ini memilih status terendah sebagai hamba. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kalau saudara lihat, Paulus lagi bicara apa di sini? Kerendahan hati. Lihat, Yesus yang turun. Yang bahkan tidak cari kepentingannya sendiri. Menyerahkan haknya kepada Bapaknya. Dan itu dia lakukan bukan demi dirinya. Tapi demi kita manusia. Kamu masa sibuk berantem soal taplak bunga-bunga sama batik tadi. Kira-kira begitu ya. Bagi waktu saya merenungkan ini. Wow, luar biasa. Bahkan kalimat ini bagi saya menarik. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara kalau pernah lihat gambar ini, biasanya menjelang Natal juga diputar sekarang ya. Gara-gara lagunya itu ya. Waktu kecil kita merindukan Natal. Di tengahnya, karena kita dia menderita. Gambar ini yang muncul ya. Natal kita berdarah-darah sekarang. Sekarang pertanyaan saya, saudara lihat gambar ini, penderitaan? Yes. Tapi waktu saya baca teks ini, coba saudara hayati ini dalam konteks kerendahan hati. Penderitaan Kristus, bahkan sampai mati di kayu salib. Bayangkanlah, lihatlah, ini bentuk kerendahan hati Kristus. Dalam teologi Paulus di Filipi, pasal 2. Dan sekali lagi, semua itu dia lakukan bukan untuk dirinya sendiri. Dia tidak cari pujian dari manusia. Makanya Alkitab menunjukkan, itulah sebabnya Paulus tulis, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, kadang-kadang kita rendah hati itu sok rendah hati supaya ditinggikan. Itu namanya rendah hati papan loncat ya. Pernah lihat papan loncat, makin rendah kita ke bawah, menekan, makin tinggi naiknya ya. Kamu MC ya, jangan saya. Kamu MC jangan saya. Kamu MC jangan saya. Dalam hati, paksa lagi dong. Kalau langsung terima kan kayaknya kurang bagus gitu ya. Ayo dong, paksa lagi. Nah begitu sudah jadi MC, wah luar biasa bagusnya. Terus orang bilang gak bisa, padahal bisa. Baru tahu. Saudara, banyak orang termasuk di dalam pelayanan. Kerendahan hati demi kepentingan diri sendiri. Perhatikan kerendahan hati Kristus. Bukan demi dirinya, tapi demi kita. Dan pujian yang dia terima. Karena Yesus memang tidak cari pujian, tapi siapa yang memberikan pujian? Bapa. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Kalau kita hanya baca mulai dari ayat 5 ke bawah. Kita pikir ini cuma kristologi biasa. Paulus lagi iseng-iseng aduh kemudian mau rumit-rumit dikit. Ayo mikir ya, ini doktrin. No. Dalam buku hermeneutik ini dikatakan teologia tugas. Seluruh teologi yang disampaikan dalam konteks perjanjian baru khususnya itu untuk memenuhi tugas tertentu. Sedang menjelaskan apa? Jangan konflik. Kamu lihat kesatuan yang kamu sudah punya modalnya. Tapi kamu bisa lihat seorang pribadi. This is a gospel center. Look to the gospel. Lihat salib itu. Lihat pribadi yang mati di situ. Itu inspirasi bagi kita untuk bersatu. Kesatuan kita bukan hanya karena kamu suka nyanyi. Aku suka nyanyi. Yuk bikin gereja.
Oh, kamu suka persembahan, aku juga suka persembahan. Kamu suka bantu orang, aku juga suka bantu orang. No. Tapi karena firman Tuhan menolong kita melihat Kristus pusatnya. Sehingga gereja yang benar harus, saya setuju tadi ya, gospel center. Kembali kepada Injil. Seluruh inspirasi kita, kehidupan kita, pola kita beribadah, pola kita hidup, pola kita berkomunitas. Teladan Yesus, kerendahan hati, menempatkan orang lain lebih utama dari diri sendiri, bahkan kerelaan berkorban. Jadi kira-kira kalau saudara jadi Eudia sama Sintika digituin Paulus, gimana saudara? Bertobat nggak? Apa tersinggung lagi? Oh, ada kan gitu ya, neti-neti ya. Agak sedikit cepat tersinggung. Jadi kita diminta untuk bersatu. Hari ini kita bicara kesatuan tubuh Kristus. Saudara perlu punya the same mindset with Jesus. Kita harus imitating Christ's humility. Jesus came not to be served, but to serve. Dan saya ingat kalimat dari Ibu Teresa bilang begini ya. Only humility will lead us to unity. And unity will lead us to peace. Saudara mau damai? Kadang-kadang berdoa untuk perdamaian itu nggak berhenti-berhenti ya. Saya kayaknya udah 1,5 tahun berdoa, Tuhan Rusia, Ukraina. Kayaknya udah hafal gitu, Rusia, Ukraina, Palestina, Israel begitu ya. Kadang-kadang berpikir, iya perlu kerendahan hati. Doakan supaya para pemimpin-pemimpin yang bertikai punya kerendahan hati saudara. Dan inilah gereja. Gereja itu kita tadi saya senang ya dikatakan tricky sekali. Satu sisi kita bicara perbedaan, satu sisi kita bicara kesatuan. That is a church. At the same time. Tapi kalau kita ingat lagi, sebenarnya kenapa kita bisa bersatu? Kenapa kita bisa bersekutu? Apa tujuannya? Kalau kita sama-sama mengalami karya Kristus yang luar biasa. Kalau saudara dan saya mengalami kasih Kristus. Saudara kalau naik pesawat tuh saya paling suka terkesan waktu bagian ini. Saudara mau berapa puluh kali naik pesawat kan saudara nggak bisa, tolong skip. Emangnya Netflix? Nggak bisa. Mesti dilihat ya. Nanti kemudian pramugari atau pramugaranya bilang gini. Jika tekanan udara di kabin mendadak menurun, maka masker oksigen akan keluar dari panel di atas Anda. Tarik masker menutupi mulut dan hidung. Eratkan karetnya di kepala dan bernafaslah seperti biasa. Sampai hafal saya saudara ya. Mau jadi pramugara kurang kurus saudara. Stuck di aisle. Nah, kemudian kalimat berikutnya yang saya senang ya. Waktu dikatakan begini. Bagi saudara yang bepergian dengan orang yang membutuhkan pertolongan atau misalnya anak-anak begitu ya. Pakailah masker Anda lebih dulu lalu menolong yang lain. Jadi apa salah satu tujuan kita pakai masker? Supaya bisa nolong yang lain. Jadi jangan saudara udah pakai masker gitu terus sedih lu, hidup lu ya, mati-mati deh lu ya. That is not what the Bible say. Perhatikan, ini persis seperti ayat yang dikatakan di 1 Yohanes 4. Kita baca sama-sama ayat 11 ya. 1, 2 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kerendahan hati menjadi kunci kesatuan, tetapi kasih menjadi lem yang mengeratkan satu sama lain. Dan ingat, sumbernya dua-dua dari Tuhan. Dari Kristus yang mengasihi kita. Kalau saudara lihat ayat di atasnya, dia bahas juga soal salib. Telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Itulah kasih yang terbesar. Allah demikian mengasihi kita, maka marilah kita juga harus saling mengasihi. Semester ini saya ngajar di salah satu STT, ngajarnya online sih ya. Ngajar doktrin gereja, saudara. Waktu saya perhatiin, apa sih kata kunci gereja? Gereja itu apa? Kata kuncinya apa? Ternyata kata kunci gereja kalau saya pikir-pikir ya adalah saling.
Gereja itu bukan cuma bersama. Kalau bersama tapi tidak terjadi ketersalingan, that is not church. Lihat. Saling menerima, saling mengampuni, saling membangun, saling mengaku dosa. Saling. Ini gereja. Pertanyaannya, kalau kita mau cek gereja kita, sudah terjadi nggak ini? Ketersalingan. Atau jangan-jangan kita cuman bersama, tapi nggak ada ketersalingan. Itu mirip kayak bioskop. Saudara pernah ke bioskop? Sama-sama duduk nonton film yang sama, tapi tidak ada nggak di bioskop saling mengampuni? Ada terjadi saling mengampuni. Ada terjadi saling mengaku dosa. Terjadi juga loh saudara. Jadi saya pernah tuh nonton sama istri udah di dalam, saya ke toilet, pas balik film udah mulai saudara ya. Dia tuh lagi jalan gitu ya, nggak nggak tahu ternyata nginjek kaki orang saudara. Waktu saya injek, maaf ya Pak. Iya Pak, nggak apa-apa. Terjadi saling mengampuni loh. Saya ngaku dosa, maaf ya. Kadang-kadang sedih ya. Ya ini concern saya terhadap gereja-gereja yang makin besar, sangat besar. Kita jadi seperti ke bioskop saudara. Tidak terjadi ketersalingan. Bersyukur ya. Saya harap ya gereja saudara bertumbuh. Tapi jangan lupa ketersalingan dimulai dari sekarang. Saling peduli. Memang kalau kita mau jadi gereja itu gereja itu kepo saudara, benar nggak? Saudara mau dikepoin? Nggak siap dikepoin, jangan masuk gereja. Karena gereja itu mesti kepo. Karena apa? Saling menegur. Gimana menegur? Kalau kita bilang itu urusan dialah. Dosa-dosa dialah. Saya melayani mahasiswa, ada yang bilang begini ya. Anak mahasiswa datang dari daerah 3 bulan pertama. Datang di Jakarta, ini temen dari daerah. Lalu waktu kos, papa mamanya cariin kos bareng. Lalu dia bilang, iya kak, mamanya titip dia sama saya. Mama saya titip saya sama dia. Saya sama mama gitu ya. Tolong liatin anak saya ya. Tolong anak saya diliatin gitu ya. Nah ini mereka berdua sama-sama ke gereja bareng. Ikut persekutuan di mahasiswa. Tapi anak ini bilang, kak, setelah 3 bulan dia mulai pacaran. Kami sebelahan kamar. Ini laki-laki ya. Dia mulai pacaran. Lalu terakhir kak dia bawa pacarnya ke dalam kamar. Saya mesti bagaimana? Mamanya titip dia ke saya. Saya mesti gimana? Saya bilang bukan masalah mama ini. Tuhan mau kamu gimana? Kalau orang Jakarta bilangnya apa? Itu urusan dia. Yang penting gak nganggu urusan gue. Itu urusan dia. Privacy. Saya bilang ya. Kalau kamu gereja, saling menegur. Tentu tegurnya dengan baik ya. Jangan kau tiba-tiba tutup. Dalam nama Yesus, keluar kalian berdua. Jangan begitu juga gitu ya saudara ya. Tapi kan belajar menegur, belajar menasehati. Memang gak mudah loh jadi gereja. Saudara sih milih bikin gereja ya. Pak Riza sih. Saudara bikin gereja lagi. Reform lagi ya. Aduh. Ini gereja saudara. Bukan bioskop. Kalau saudara mau bioskop ya sudah. Habis saya ibadah jangan peduli hidup saya. It's my life. Di bioskop tidak terjadi saling berbagi. Di sini ya kita terjadi. Pernah juga loh saya saling berbagi ya. Jadi waktu itu saya lagi sama istri nonton gitu ya. Terus kemudian saya makan lah popcorn gitu ya, enak banget gitu ya. Terus kemudian istri saya senggol, ini popcorn kita. Saudara, saya makan popcorn orang sebelah. Tapi saya bilang, maaf ya Pak. Oh enggak apa-apa. Oh terjadi saling mengampuni. Apakah gereja kita seperti itu? Oh jangan-jangan gereja jadi bioskop, bioskop jadi gereja. Ya, bioskop jadi gereja karena di sana terjadi ketersalingan, saling berbagi. Tidak mudah jadi gereja. Apalagi bersatu. Karena itu ingat modalnya, kerendahan hati dan kasih. Kerendahan hati, mengutamakan yang lain, tapi peduli. Lalu bukan hanya bersama, tapi ini loh, ini gereja. Kurang banyak, saya tambahin. PA-in sendiri, saudara. Ya, ternyata inilah yang Tuhan rindukan bagi kita. Dan kita mulai untuk mengalaminya. Dan teladan Kristus menginspirasi kita. Mengutamakan satu dengan yang lain. Bagaimana dengan saudara? Saya tutup dengan sebuah pertanyaan yang pernah ditanyakan kepada Santo Agustinus. Salah seorang bapak gereja abad ke-5. Santo Agustinus satu waktu ditanya, bagaimana bentuk dan rupa kasih itu? Orang sudah berharap Santo Agustinus kasih penjabaran doktrin yang luar biasa.
Agustinus menjawab dengan sederhana. Kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain. Kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin. Kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kasih memiliki telinga untuk mendengar rintihan mereka yang menderita. Demikianlah rupa kasih. Kiranya Tuhan memberkati gereja saudara yang terus bertumbuh. Terus seluruh anggotanya bertumbuh di dalam kasih. Bertumbuh juga di dalam kerendahan hati. Dan terus bersatu sehingga makin banyak orang yang boleh mendengar Injil Tuhan. Karena bukan hanya kita kabarkan, kita beritakan, tapi kita demonstrasikan melalui kebersamaan kita sebagai gereja Tuhan. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat firman-Mu. Kami berdoa, jadikan kami bukan cuma pendengar-pendengar yang setia, tapi kami boleh jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah kerendahan hati Kristus, kasih yang luar biasa yang Kristus nyatakan di kayu salib, menolong kami terus bersatu di dalam tubuh-Mu yang Kau berikan di tengah dunia ini. Supaya kami jadi kesaksian, orang lain boleh datang dan mengenal siapa Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.